Halo semuanya, teman-teman aku, apa kabar? Ketemu lagi di channelnya Cinta Delima. Terima kasih yang udah selalu follow, yang subscribe, yang selalu komen-komen. Kita semakin akrab ya. Semoga semuanya sukses dan always sehat tentunya. Oke, di video aku kali ini aku mau bukan sharing-sharing aja sih ya, sharing yang ngomong apa sih, bicara aja gitu ya, tentang bahasa Inggrisnya orang Asia. Ya, tentang bahasa Inggrisnya orang Asia yang ternyata itu diapresiasiin banget sama orang Western, sama orang bule, apa orang luar negeri ya, dihargai ya sama orang bule, sama orang yang asli punya bahasa Inggris ya, seperti itu ya. Gimana sih kenapa bahasa Inggrisnya orang Asia itu justru dihargai sama orang bule? Oke, untuk selengkapnya jangan lupa teman-teman, sebelum aku lanjutin, subscribe ya. Subscribe, yang belum subscribe boleh di subscribe. Kita bisa ngobrol-ngobrol, bisa saling tanya, bisa semakin akrab ya. Teman-teman tentu tahu kan bahasa Inggrisnya orang Asia itu seperti apa? Bahasa Inggrisnya orang Asia biasa. Semuanya adalah medok dengan bahasa negaranya masing-masing ya, kecuali orang itu kuliah di negara Inggris sana, di negara bule. Jadi voice-nya itu sudah beda seperti itu ya. Tapi kalau teman-teman yang misalkan misalkan teman-teman masih tinggal di negara masing-masing, contohnya di Hong Kong, di Asia, dimanapun itu, bahasa Inggrisnya ya masih medok dengan voice, dengan suaranya tercampur dengan bahasa negara masing-masing ya. Seperti Filipina itu juga masih medok, kalau kita datang ke negaranya itu bahasa Inggris mereka itu masih terlalu bercampur dengan nada bahasa Tagalognya ya. Juga kalau bahasa Inggrisnya orang Indonesia tuh kalau aku denger tuh agak kaku ya, seperti itu ya. Memang itu bukan bahasanya kita ya, sama aja di mana-mana kaku, karena itu bukan bahasa kita, kecuali kita memang ngomongnya setiap hari pakai bahasa Inggris dan pakai sama orang Western, itu sudah beda ya. Jadi walaupun seperti itu, bahasa Inggrisnya orang Asia itu tetap dihargai sama orang Asia, sama orang bule ya, sama orang Eropa ya, Eropa sana. Karena kenapa? Karena bahasa Inggris itu adalah bukan bahasanya orang Asia. Orang Asia adalah memiliki bahasa masing-masing, dan setiap negara itu memiliki bahasa masing-masing ya, bukan bahasa Inggris. Jadi bahasanya mereka memang bukan bahasa Inggris. Jadi seperti apa sih bahasa Inggrisnya orang Asia yang berantakan, yang kaku, yang sesuai dengan voice-nya negara masing-masing, tetap dihargai ya, karena mereka tahu adalah itu bukan bahasa negara mereka ya. Jadi mereka tuh justru menghargai loh. Makanya kita kalau sama-sama orang Asia itu jangan sok pinter kita tuh benerin bahasa Inggrisnya orang, bahasa Inggris kamu salah, seperti itu ya. Kalau ya mungkin tujuannya sih bagus, cuma hanya untuk memperbaiki, tapi sebaiknya lebih baik kita enggak ya, karena mungkin kalau kita ingin memperbaiki pun kita lebih baik ketemu di tempat tertutup ya, jangan di publik ya. Kok misalkan teman-teman tuh ada yang bikin status di Facebook bahasa Inggris terus salah, terus kitanya langsung ngomong bahasa Inggris kamu salah bla bla, nggak usah seperti itu ya. Kita nggak usah sok pinter ya, karena itu bukan bahasa kita. Orang bule aja menghargai bahasa Inggrisnya orang Asia. Jadi seperti itu ya, tentang bahasa Inggris. Jadi kita nggak usah sok pinter gitu, karena kalau suami aku sendiri bilang orang bule pun bahasa Inggrisnya masih nggak perfect, itu yang ngomong orang bule sendiri loh, bukan aku. Jadi kita tuh kalau kita sama-sama orang Asia, jadi kita menghargai aja ya, menghargai aja apa sih yang kita bisa tentang bahasa Inggris, ya is okay, kita bisanya itu ya, kita ngomong itu. Kalau misalkan orang bule datang ke negara Indonesia, kita ajak mereka berbicara bahasa Indonesia. Karena kenapa? Mereka datang ke negara kita harus memperkenalkan bahasa kita, karena itu adalah budaya kita, adalah identitas kita, seperti itu ya. Kalau contohnya kalau di negara Thailand ini, aku pernah ke situ ya. Di Thailand itu kita mau ngomong terima kasih, kapunka, kita mau ngomong apa kabar, swadika, itu kita tuh kita tuh meskipun kita pakai bahasa Inggris, mereka nggak mau menjawab pakai bahasa Inggris ya, mereka akan menjawab pakai bahasa Kantonis, bukan Kantonis, mereka akan menjawab pakai bahasa Thailand ya. Mereka selalu bilang mereka berbicara pakai bahasa Thailand, seperti itu ya. Mereka nggak mau pakai bahasa mereka nggak mau pakai bahasa Inggris ya, seperti kita. Jadi seperti itu tentang bahasa Inggris ya. Jadi teman-teman nggak usah bingung, nggak usah gimana misalkan kok bahasa Inggrisnya kurang perfect, bahasa Inggrisnya kurang bagus, seperti itu nggak usah bingung ya teman-teman. Yang penting pede aja, aku bisanya bahasa Inggris ini ya, aku ngomong bahasa Inggris seperti ini, seperti itu ya. Justru kita tuh berlatih ya, kalau kita di negara Indonesia ya
ajak mereka bisa bicara bahasa Indonesia. Jadi teman-teman itu ya bahasa Inggrisnya seperti ini is oke. Memang bagus kalau kita bisa bahasa Inggris yang bagus ya, tapi kalau ternyata kita bisanya seperti ini is oke. Kayak aku tuh pernah diomongin sama temen aku, katanya Cinta itu bahasa Inggrisnya berantakan, nggak pakai grammar seperti itu ya. Buat aku ya is oke. Kenapa? Karena ya memang itu bukan bahasa Inggris aku, dan aku tuh nggak kuliah sastra Inggris, dan aku juga itu yang penting asal itu aku tuh dari kampung, jadi itu wajar kalau bahasa Inggris aku tuh berantakan seperti itu ya. Jadi bahasa Inggris aku tuh berantakan, jadi itu wajar. Jadi misalkan kok aku diomongin bahasa Inggris kamu berantakan, whatever is okay buat aku seperti itu ya. Karena suami aku sendiri bilang orang bule aja bahasa Inggrisnya itu nggak perfect yang orang bule sendiri seperti itu ya. Apalagi kalau aku, yang penting itu aku tuh paham seperti itu ya, komunikasi paham. Ternyata walaupun aku kadang aku harus terbang ke negara mana sendiri, aku pede aja karena aku bisa bahasa Inggris, walaupun sedikit-sedikit aku bisa komunikasi, aku bisa tanya sama mereka seperti itu. Kecuali kalau aku tuh mau kerja di official di tempat departemen pemerintahan, aku kerja di office, memang bahasa Inggrisnya harus baku ya, bahasa Inggrisnya itu harus baku, harus bagus seperti itu ya. Tapi kalau sekedar komunikasi, yang penting aku tuh ngerti mereka ngomong apa gitu, buat aku ya is okay gitu. Karena aku juga kan ya udah nggak mau kerja di tempat di office seperti itu ya. Yang penting komunikasi tuh kita ngerti seperti itu is okay. Itu apalagi kalau kita bahasa Inggrisnya orang Switzerland apa orang mana, aku tuh pernah ketemu, aku bilang waktu aku tanya where you from, dia ngomongnya dari Switzerland apa dari mana. Tapi ketika dia ngajak ngomong bahasa Inggris sama aku sampai bilang sorry sampai 3 kali, aku nggak nyambung. Lalu aku bilang sama suami aku, kenapa ya aku nggak nyambung bicara bahasa Inggris sama mereka. Suami aku malah ketawa, katanya orang aku aja yang orang bule aja nggak nyambung, nggak ngerti, apalagi kamu orang Indonesia, seperti itu. Oke, itu tadi ya tentang apa namanya, bukan sharing-sharing sih, cuma sekedar ya ngomong aja tentang bahasa Inggrisnya orang Asia. Jadi teman-teman itu nggak usah gimana ya, nggak usah minder kalau bahasa Inggrisnya nggak bagus, bisanya cuma ngomong, yang penting kita paham, seperti itu aja. Oke, itu tadi dari aku ya, video dari aku tentang bahasa Inggrisnya orang Asia. Terima kasih yang udah nonton, yang udah subscribe. Jangan lupa yang belum subscribe di subscribe ya. Kita bisa ngobrol-ngobrol, teman-teman bisa tanya yang lain-lain tentang aku ya, bisa tanya masalah Hong Kong, masalah traveling, masalah apapun ya. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi di video yang lain tuh. Di sini aku lagi ada di Kos WB ya. Ini banyak sekali anak Indonesia di sini kalau hari libur. Jangan lupa teman-teman kalau yang dari Indonesia ke Kos WB ya, mengunjungi Kos WB ini. Di sini pokoknya is mini Indonesia ya. Aku kasih tahu ya sedikit ya. Tuh di sana kan banyak anak-anak Indonesia duduk.